Materinya adalah moderasi beragama. Apa materi kita? Moderasi beragama. Ini materi ini berat. Cuma Buya ingin menyampaikan lebih simpel. Ini memang agak suaranya ini ya. Apa? Coba diatur suaranya dikit coba. Coba suaranya agak jangan mantul gitu. Suaranya coba diatur dikit. Hah? Iya, jangan coba kurangi aja ini. Iya, oke. Halo, 1 2. Oke. 1 2. Oke. Apa materi kita hari ini? Moderasi beragama. Anak-anakku, ada 2 kata di situ. Yang pertama kata moderasi, yang kedua kata-kata beragama. Jelas? Yang pertama apa? Moderasi, yang kedua beragama. Baik. Moderasi itu apa itu moderat? Moderat itu apa? Suaranya hilang, agak kencang. Halo. Oke. Dikit lagi. Oke, 1 2. Oke. Moderasi itu artinya adalah pertengahan. Pertengahan itu moderasi. Ya. Jadi kalau ada kiri, kanan, terlalu ke kiri jangan, terlalu ke kanan juga jangan. Jadi jalan tengah itu namanya apa? Moderasi. Moderasi itu apa? Jalan tengah. Halo? Moderasi itu apa? Jalan tengah. Yang kedua, beragama. Yang kedua apa? Beragama. Anak-anakku, bedakan antara, ini semua nyatat ini, nggak boleh nggak nyatat. Bedakan antara agama, ilmu agama, dan beragama. Apa Buya bilang tadi? Bedakan antara agama, ilmu agama, dan beragama. Ini harus pelan-pelan karena materinya berat. Saya pingin menyampaikannya secara lebih pelan, slow, dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya kalian jangan salah paham. Oke? Ada agama, ada ilmu agama, dan ada beragama. Bedanya di mana? Agama itu ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, Allahumma shalli ala Muhammad, dan sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu agama. Itu apa namanya? Agama. Ada Al-Quran, ada Sunnah, itu agama namanya. Ada Al-Quran, ada hadis, itu agama namanya. Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dimulai dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul An-Nas. Mukjizat bagi Nabi Muhammad, membacanya adalah ibadah. Itu Quran. Ayo, apa itu Quran? Kitab Allah yang Allah turunkan kepada siapa?
Nabi Muhammad. Kenapa katakan Nabi Muhammad? Karena ada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Betul ya? Ada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Musa. Namanya Quran atau bukan? Bukan. Namanya apa? Taurat. Ya, oke. Ada kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Namanya apa? Injil. Ada kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Namanya apa? Zabur. Ada kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Perkataan siapa nak? Allah. Yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dari suratul Fatihah. Diakhiri di mana? Suratun Nas. Apakah ada Al-Quran selain itu? Halo. Ini materinya berat. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Laki perempuan semuanya berdiri. Berdiri. Oke. Diam. Semuanya berdiri. Sekarang ya. Oke. Sekarang tutup bibirnya, mulutnya, bibir tutup. Halo. Tutup bibirnya. Tutup mulutnya maksud saya. Ini masih ada yang ngomong ini. Tutup bibirnya dan suaranya tidak boleh bunyi. Oke? Suaranya tidak boleh bunyi. Sudah? Belum ini? Tutup, termasuk panitia. Tutup mulutnya dan suaranya tidak boleh bunyi. Ini materinya berat. Oke? Sebelum saya dengar diam, saya tidak akan. Coba, masih ada yang ngomong nggak ya? Coba saya dengar. Masih ada nggak ya? Oke, silahkan duduk dengan kondisi seperti ini. Suaranya tidak ada yang kedengaran. Silahkan duduk. Tidak ada yang kedengaran. Oke, ini penting ini ya. Buya ingin ini harus dipahami. Tadi Buya mengatakan bedakan antara agama, ilmu agama dan beragama. Yuk sama-sama. Agama, ilmu agama dan beragama. Ulang. Agama, ilmu agama dan beragama. Agama tadi apa? Ajaran Allah dan Rasul yang termuat di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Kalam Allah yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Dimulai dari mana? Suratul Fatihah. Diakhiri ke mana? An-Nas. Mukjizat bagi siapa? Nabi Muhammad. Membacanya beribadah. Pertanyaan Buya, apa ada ayat Al-Quran selain ini? Apa ada ayat Al-Quran selain yang dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas? Apa ada? Enggak ada ya. Berarti Al-Quran itu di mana? Yang tertulis mulai dari suratul Fatihah diakhiri dengan suratul An-Nas. Baik. Yang kedua hadis. Apa itu hadis?
Perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Yuna Muhammad. Ya, sama-sama. Qaulan, fi'lan, takriran. Ya, sama-sama. Qaulan, fi'lan, takriran. Apa itu? Perkataan, perbuatan, ketetapan. Dari siapa? Dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Agama itu adalah apa yang ada dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis. Paham, Tom? Oke. Yang kedua, ilmu agama. Tadi apa Buya bilang? Agama. Yang kedua apa? Ilmu agama. Baik. Al-Quran itu perlu ilmu tidak? Perlu. Untuk memahami Al-Quran perlu ilmu Quran. Betul ya? Untuk memahami hadis perlu ilmu hadis. Untuk memahami perbuatan Rasulullah yang akan melahirkan hukum butuh fikih. Butuh apa? Fikih. Untuk memahami perjalanan Rasulullah dan sahabat butuh sejarah. Ya kan? Yang kita sebut dengan sejarah kebudayaan Islam. Maka ilmu agama adalah ilmu yang digunakan untuk memahami agama. Apa itu ilmu agama? Ilmu yang digunakan untuk memahami agama. Halo, 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 halo. Halo. Apa kabar? Sehat semua? Baik. Buya mau nanya, Al-Quran perlu ilmu tidak? Perlu. Namanya ilmu apa? Ilmu tafsir. Apa lagi? Ilmu tajwid. Apa lagi? Ilmu qiraat. Iya dah. Apa lagi? Ilmu asbabun nuzul dan lain sebagainya. Hadis perlu ilmu tidak? Perlu. Apa yang dibutuhkan ilmunya? Ilmu hadis. Iya kan? Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Bukan ngomong, perbuatan Nabi. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi salat subuh 2 rakaat perlu niat atau tidak? Perlu ilmu tidak? Itu namanya ilmu fikih. Ilmu apa namanya? Nabi Muhammad kapan lahir? 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad siapa istrinya? Yang pertama Khadijah. Siapa anaknya Nabi Muhammad yang dinikahi oleh sahabatnya sendiri? Fatimah. Dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa anak sahabat yang dinikahi oleh Nabi? Aisyah. Aisyah itu siapa bapaknya? Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Sahabat Nabi. Untuk memahami sejarah Nabi, kita butuh ilmu yang disebut dengan ilmu sejarah Islam. Jadi ilmu agama adalah ilmu yang digunakan untuk memahami segala aspek agama. Itu ilmu agama. Insya Allah kalian di sini nanti akan belajar apa aja? Ada usul fikih, ada tafsir, apa lagi ya? Ada hadis, apa lagi? Ada apa? Jurumiyah, ada mutammimah, ada nahu, apa lagi? Ada sharaf, apa lagi? Ada balaghah, ya kan? Ada tajwid, ada arba'in an-nawawi dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu agama.
Yuk tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, oke. Ini pahami ya. Ini berat ini. Makanya Buya pelan-pelan. Jangan sampai kalian salah paham. Yang ketiga adalah beragama. Nah, kita materinya apa Ustaz? Moderasi beragama. Baik. Yang ketiga adalah beragama. Apa namanya? Beragama. Beragama. Iya, apa namanya? Kamu kelas berapa? Kelas 1? Baru masuk? Kamu kelas berapa? 1 juga? Ini? 1 semua ini? Coba, yang mana kelas 1 coba angkat tangan? Oh, ini kelas 1 semua ini? Bukannya kelas 3 kalian? Udah gede-gede ini bukan? Ini kelas 1 semua? Oh, kamu kelas berapa? Oh, ini kelas berapa? Kelas 2? Oh, udah masuk. Ah, udah. Alhamdulillah. Oke, ini kelas berapa? Oh, kelas 2 juga. Nanti kalau ingin belajar sama saya, kalian kelas 5. Ya. Oke. Apa tadi Buya bilang? Apa tadi Buya bilang? Beragama. Oke. Nah, coba lihat. Beragama itu ini berat ini ya. Beragama itu, coba perhatikan. Beragama itu, misalnya begini. Ada enggak orang kalian sholat subuh di mana gitu ya? Kalian sholat subuh di mana? Langsung Allahu Akbar, ya kan? Terus tiba-tiba imamnya bilang begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tidak baca bismillah. Pernah ketemu enggak? Pernah ketemu? Nah, pertanyaan Buya, itu sholatnya benar atau salah? Hati-hati loh. Ya? Itu sholatnya benar apa salah? Oke. Nah, ayo, mari konsentrasi. Saya tidak mau salah paham ini ya. Yuk, sama-sama. Saya tidak mau salah paham. Kalau kalian salah paham itu bukan urusan saya. Oke? Ada orang sholat, Allahu Akbar, kata imamnya. Tiba-tiba imamnya bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, kemudian Allahu Akbar. Ini apa ini? Ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ini apa namanya? Ini namanya apa? Ya, tidak. Kemudian sebelum dia sujud nih, dia baca doa. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa lana fiman tawallait. Oke, itu satu. Tapi ada juga orang yang begitu, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Imamnya langsung Allahu Akbar, tidak kunut. Pertanyaan Buya, yang kunut benar atau salah? Oke. Yang tidak kunut benar atau salah? Oke. Yang satu memilih kunut, nih perhatikan ya. Yang satu memilih kunut, yang satu tidak memilih kunut, itu namanya beragama. Jelas? Jelas? Lalu apa itu beragama? Beragama itu adalah perhatikan ya, beragama itu adalah pilihan umat, ya, pilihan umat dalam menjalankan agama. Ayo, apa itu beragama? Pilihan umat dalam menjalankan agama yang diyakini dan dia pahami. Itu namanya beragama. Yang kunut sah atau tidak?
Sah. Yang tidak kunut sah atau tidak? Sah. Yang milih kunut benar atau tidak? Benar. Yang tidak milih kunut benar atau tidak? Pilihan-pilihan itu namanya beragama. Apa namanya? Beragama. Maka moderasi beragama, ya, moderasi beragama itu adalah jalan tengah. Orang yang selalu kunut, begitu ketemu orang yang tidak kunut, jangan marah. Oh, ini orang sesat ini. Kenapa sholat subuh tidak kunut? Ya, lalu orang yang tidak kunut, Allahumma dina dia enggak kunut. Begitu dilihat ada orang yang kunut, dia bilang, ini aliran sesat ini. Masa dia kunut? Orang yang moderat itu dia bilang begini, yang kunut sholat subuhnya diterima, yang tidak kunut sholat subuhnya diterima, yang salah itu tidak sholat subuh. Oke. Yuk kita ulang. Yang kunut sholatnya sah, yang tidak kunut sholatnya sah. Yang salah itu, yang salah itu tidak sholat subuh. Gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, oleh karena itu moderasi itu butuh 3 hal. Butuh berapa hal? 3 hal. Yang pertama, orang bisa moderat kalau dia punya ilmu. Coba yang pertama apa? Orang bisa moderat kalau dia punya ilmu. Ya, sekali lagi. Orang bisa moderat kalau dia punya ilmu. Oleh karena itu belajar supaya jangan gampang menyalahkan orang. Ya kan? Supaya jangan gampang menyalahkan orang. Moderat itu harus ada ilmunya. Tidak mungkin orang bodoh moderat, gak mungkin. Maka moderat itu ilmunya harus banyak di sini. Oh iya, itu pendapat Imam Syafi'i itu. Oh iya, itu pendapat Imam Malik itu. Oh iya, ada loh ulama yang membolehkan seperti ini. Jadi jalan tengahnya itu ada karena dia punya ilmu. Karena dia punya apa? Kalau dia nggak punya ilmu, karena dia belum baca buku, oh itu nggak ada, itu salah itu. Padahal bukan orang yang salah, dia aja yang belum tahu. Ya kan? Makanya untuk moderat itu kita harus punya ilmu. Nah, pondok pesantren tempat kalian belajar cari ilmu. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Ini kameranya banyak banget. Ini kamera banyak banget. Ini aktif ini kameranya. Aktif ya. Jangan sampai kamera di kiri kanan muka belakang. Ini aktif nggak? Enggak Ustaz, hanya sedergaya doang. Tapi ini insya Allah aktif ya. Ya oke. Nanti sebarkan ini konten-konten seperti ini, bahwa Nurul Ilmi itu moderat. Nurul Ilmi itu tidak kolot. Ya. Ya, bahwa untuk menjadi orang moderat, ya sama-sama. Untuk menjadi orang moderat, kita harus punya ilmu. Untuk jadi orang moderat, kita harus punya ilmu. Tanpa ilmu tak mungkin orang bisa moderat. Jelas? Makanya oleh karena itu belajar. Siap? Belajar. Siap? Tadi pagi Buya bilang apa nak? Tidak lelah kalau lelah. Iya kan? Apa tadi Buya bilang? Tidak lelah kalau belajar. Oke. Baik. Yang pertama, moderat itu perlu ilmu.
Semakin banyak ilmu kalian, semakin moderat kalian. Tapi kalau semakin sempit cara pandang kalian, semakin salah semua orang di depan kalian. Ya kan? Semua salah orang depan kalian. Ya. Coba lihat. Itu yang pertama harus ada ilmu. Yang kedua, ya Buya mau ke Jakarta ini. Yang kedua, kenapa bagi Faisal nelpon? Hah? Abi nelpon saya. Tadi nyari yang kesadaran. Itu 2 kali nelpon. Oke ya. Oke. Yang kedua nak. Yang kedua, orang moderat itu butuh bijak. Apa? Bijak. Bijak itu apa sih? Bijak itu apa sih? Bijak itu adalah orang yang, apa itu bijak itu ya? Orang yang bisa memahami orang lain. Itu bijak tuh. Ya. Semua orang tidak sama dengan kita. Betul ya? Semua orang tidak mungkin sama dengan kita. Ada orang pilihannya berbeda-beda. Betul kan? Selama yang dipilih itu ada dasar ilmunya, tidak ada masalah. Jelas sampai di situ? Selama yang dipilih itu ada dasar ilmunya, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia tidak memilih sesuatu tidak ada ilmu. Harus bijak. Nah, yang ketiga kita harus ya, untuk beragama itu kita harus saling mengisi. Saling apa? Mengisi. Kalau ada teman salah, diajarkan ya. Kalau ada teman keliru, beritahu, ya kan? Jangan salahkan. Jangan tiba-tiba ini. Itu namanya orang moderat. Nah, terakhir ya. Terakhir ini. Halo, mati. Halo. Halo 1 2. Matiin. Halo 1 2. Oke. Kasih baterai. Nah, moderasi beragama itu ada 4 ciri-cirinya. Ada berapa ciri-cirinya? 4. Yang pertama, orang moderat itu anti kekerasan. Apa? Anti kekerasan. Enggak mau dia keras. Bukan berarti tegak, enggak mau tegas. Keras, kekerasan. Ya, ada orang salah sedikit gebukin. Ya. Ada orang bermasalah sedikit hantam. Enggak boleh. Orang yang moderat itu anti kekerasan. Ya, anti apa? Kekerasan. Yang kedua, orang yang moderat itu toleransi. Apa nak? Toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu artinya memberikan ruang kepada orang lain untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu toleran. Nah, oleh karena itu kan dulu Nabi Muhammad SAW itu di awal-awal dakwah itu kan diminta, "Hai Muhammad, bagaimana kalau tahun ini kami menyembah Tuhanmu dan tahun depan kau sembah Tuhan kami?" Kata Nabi Muhammad, Allah mengatakan begini, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum. Hei, kamu tak usah nyembah apa yang saya sembah. Saya juga tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Kita sama-sama lakum dinukum. Katolik, ya Kristen, silakan ke tempat ibadah, laksanakan ibadah. Buddha, Hindu, silakan ke tempat ibadahmu, silakan. Aku Muslim, aku datang ke masjid, jangan ganggu. Lakum dinukum waliyadin. Itu orang modern begitu, toleran. Pertanyaan Buya gini, boleh nggak kita berteman dengan orang non Muslim? Boleh. Buya temannya banyak orang non Muslim. Boleh dong. Masa nggak boleh? Yang nggak boleh itu mencampur adukkan agama, itu nggak boleh. Jelas ya? Kalau berteman boleh. Baik. Nah, yang ketiga, yang ketiga, kita harus menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Kita harus menjunjung tinggi apa? Komitmen kebangsaan. Apa itu komitmen kebangsaan? Undang-Undang Dasar 1900 jangan diganggu-gugat. Yang kedua, Pancasila harus kita dukung. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Yang keempat, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Padang, ada apa lagi? Ada Papua, ada Minahasa, ada Betawi, ada Padang, ada Minang, ada apa lagi? Ada Ambon, ada Medan, ada Bugis. Kamu orang Bugis? Ya, ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ya kan? Apa lagi? Apa? Ada Pekalongan, Jawa itu mah. Ya. Apa lagi? Ada Indonesia. Ada Korea, beda negara ya. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, 4 komitmen kebangsaan ini harus kalian jaga. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indo UUD. Yang kedua, Pancasila. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus dijaga. Tidak boleh ajaran agama, yuk mari kita pecah belah negara ini. Enggak boleh. Enggak boleh. Sebagai orang yang beragama yang baik, kita harus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham Tom? Jadi 4 komitmen ini tidak boleh hilang bagi seorang yang moderat dalam beragama. Anda tidak perlu mendirikan negara di Indonesia ini, nggak usah. Negara ini sudah final. Anda juga tidak usah ingin memecah belah suku-suku bangsa ini, nggak usah. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang harus kita wariskan nih, Ustaz Hanif ya, sama santri-santri kita. Ya, bahwa kita beragama, kita memahami bahwa agama itu butuh ilmu, agama itu butuh kebijaksanaan, agama itu butuh saling membantu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling menolonglah kita dalam kebaikan dan saling menolonglah kita di dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Dan Buya mau ke Jakarta ini ya.
Ya. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan, menjadi keberkahan, dan pada akhirnya insya Allah semua anak-anakku menjadi orang baik. Yuk, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri lagi ya. Ya, semuanya berdiri. Ya, kiam, kum. Berdiri, laki-laki juga. Ya. Ya, salatullah, salamullah ala taha rasul. Ya, sama-sama. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul ya, sama-sama. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Sekali lagi, salatullah ala taha salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala ilahi salimil ummah minal afat wa min bi'alil bait. Sudah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian sukses ya. Dan yang baru masuk, mudah-mudahan istiqomah ya. Yang baru masuk, mudah-mudahan istiqomah. Ya, istiqomah. Yuk sama-sama istiqomah. Istiqamah. 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 Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.